Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Septi Anggraini, NPM 1711050204, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika UIN Raden Inten Lampung, kelas 6G. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keseimbangan pasar produk. Keseimbangan pasar produk. Sebelum memasuki subbab keseimbangan pasar produk kali ini, sudah dibahas pada subbab sebelumnya tentang materi keseimbangan pasar satu macam produk dan keseimbangan pasar dua macam produk. Tapi pada subbab kali ini kita akan membahas keseimbangan pasar dari semua produk, baik barang maupun jasa. Jadi apa yang membedakan keseimbangan pasar dari semua produk dengan keseimbangan pasar satu macam produk dan dua macam produk? Yaitu kurun waktunya atau periodenya. Jadi, keseimbangan pasar dari semua produk itu memiliki kurun waktu atau periode tertentu. Misal, setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, tapi biasanya kurun waktu yang digunakan itu 1 tahun. Keseimbangan pasar dari semua produk atau sering disebut juga keseimbangan di pasar produk terjadi apabila tingkat pendapatan yang diproduksi keseluruhan Y adalah sama dengan belanja yang direncanakan keseluruhan, Agreed Planned Expenditure AE. Jadi maksudnya keseimbangan pasar dari semua produk ini akan terjadi apabila tingkat pendapatan yang diproduksi keseluruhan ini seimbang atau sama dengan belanja yang direncanakan keseluruhan. Jadi contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan akan memproduksi 100 gaun pengantin pada setiap 1 tahunnya. Sebelum mereka memproduksi ini, pasti terlebih dahulu mereka merencanakan dan mengira berapa bahan yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan 100 gaun ini. Nah, keseimbangan pasar dari semua produk ini akan terjadi apabila bahan yang sudah mereka perkirakan di awal ini seimbang atau sama hasilnya dengan 100 gaun yang sudah mereka perkirakan. Nah, maka terjadilah keseimbangan pasar produk. Dan secara matematis, syarat keseimbangan pasar produk itu dapat ditulis menjadi Y sama dengan AE, Y sama dengan AE0 plus C1 plus I1 min M1 dikali Y dikurang C1 plus I1 min M1 dikali Y sama dengan AE0. 1 dikurang C1 plus I1 min M1 dikali Y sama dengan AE0. Maka diperolehlah persamaan Y sama dengan 1 per 1 min C1 plus I1 min M1 dikali AE0, di mana Y sebagai tingkat keseimbangan pendapatan yang diproduksi, AE0 sebagai penjumlahan dari semua komponen belanja otonom, C1 sebagai kecenderungan marginal berkonsumsi, I1 sebagai kecenderungan marginal berinvestasi, dan M1 sebagai kecenderungan marginal mengimpor. Dari persamaan yang telah didapat, menunjukkan bahwa tingkat keseimbangan pendapatan Y merupakan penjumlahan dari semua komponen belanja otonom AE0 dikalikan dengan suku 1 per 1 min C1 plus I1 min M1. Dan secara geometri, keseimbangan di pasar produk adalah terjadinya perpotongan antara garis pendapatan yang diproduksi keseluruhan Y dan garis belanja yang direncanakan keseluruhan AE. Jadi maksudnya, secara geometri, keseimbangan pasar produk itu ditunjukkan saat terjadinya perpotongan garis pendapatan yang diproduksi keseluruhan dengan garis belanja yang direncanakan keseluruhan. Garis pendapatan yang diproduksi keseluruhan berbentuk 45 derajat atau kemiringan garisnya adalah 1 karena produksi sama dengan pendapatan. Sedangkan untuk garis belanja yang direncanakan keseluruhan, kemiringan garisnya lebih kecil 1. Kenapa? Karena C1 plus I1 min M1 itu lebih kecil dari 1. Bisa kita perhatikan pada grafik tersebut bahwasannya pendapatan yang diproduksi keseluruhan berbentuk 45 derajat dan kemiringan garisnya adalah 1. Sedangkan untuk belanja yang direncanakan keseluruhan,
kemiringan garisnya lebih kecil dari 1. Maka terjadilah perpotongan antara garis pendapatan yang diproduksi keseluruhan dengan garis belanja yang direncanakan keseluruhan. Maka terjadilah keseimbangan pasar produk. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya mempunyai satu soal. Misalkan dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 plus 0,60 YD, I sama dengan 150 plus 0,15 Y, G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini. B. Berapa besar belanja konsumsi. C. Berapa besar nilai investasi. Dan D. Gambarkan tingkat keseimbangan pendapatan dalam satu diagram. Jadi di sini kita akan mencari cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu kan yang A, kita disuruh mencari syarat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Berarti dia mencari Y. Dan dia itu apa? Dia itu sama dengan AE. Kenapa? Karena Y adalah pendapatan keseluruhan sama dengan belanja yang direncanakan keseluruhan, yaitu AE. Lalu kita cari rumusnya apa? Y sama dengan C plus I plus G. Kan sudah diketahui C-nya berapa, I-nya berapa, G-nya berapa. Jadi kita masukin Y sama dengan C-nya berapa? C-nya kan 300 plus 0,60 YD plus I-nya berapa? I-nya 150 plus 0,15 Y plus G-nya 400. Kita masukin. Kita hitung Y sama dengan 300 plus 0,60. YD ini sama aja dengan Y min T plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus 0,60 Y min T-nya kan tadi udah diketahui, yaitu 300. Kita masukin T-nya plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 plus, ini kan kita kali silang, 0,60 Y dikurang 0,60 dikali 300, 180 ditambah 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan 300 dikurang 180, 120 plus 0,60 Y plus 150 plus 0,15 Y plus 400. Y sama dengan, kita tambahin 120 ditambah 150 ditambah 400, berarti 670 plus 0,60 ditambah 0,15, berarti 0,75 Y. Dan ini dia disebut dengan AE karena Y sama dengan AE. Terus kita cari lagi Y
ininya kita keluarin. Y min 0,75Y sama dengan 670. Y itu kita ibaratkan 1 min 0,75Y sama dengan 670. 1 min 0,75Y berarti 0,25Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 per 0,25 sama dengan 2680. Kita lanjut mencari yang B. Yang B itu ditanyakan belanja konsumsi keseluruhan atau disebut dengan C. Berarti mencari C. Kita masukin C sama dengan C-nya tadi kan sudah diketahui 300 plus 0,60Y YD. C sama dengan 300 plus 0,60. Ingat YD itu sama aja dengan Y min T. Jadi C sama dengan 300 plus 0,60. Kita masukin Y nya kan sudah diketahui 2680 min T nya berapa? T nya 300. C sama dengan 300 plus 0,60 nya kita kali silang dengan yang di dalam kurung. 0,60 dikali 2680 sama dengan 1608 dikurang 0,60 dikali 300 180. C sama dengan 300 plus ini kita kurang 1428. C sama dengan 1728. Kita lanjut mencari yang C. Yang C ditanya belanja investasi keseluruhan atau I. Jadi kita mencari I. I sama dengan I-nya kan sudah diketahui 150 plus 0,15Y. I sama dengan 150 plus 0,15. Y-nya dimasukin. Y-nya berapa? 2680. I sama dengan 150 tambah 0,15 dikali 2680 402. I sama dengan 150 ditambah 402 552. Selanjutnya yang D. Yang D itu kita mencari grafik. Kita mencari grafik, yaitu kita tulis dulu AE-nya. AE-nya tadi berapa? AE-nya kan 670 plus 0,75Y. Jadi kita tulis AE sama dengan 670 plus 0,75Y. Jadi ini kotornya aja ya, nanti jawabannya saya terain di video. Jadi ini misalkan ini sumbu Y-nya, ini AE-nya, kita tulis 0, 650, 670, 1000, 1500, 2000, 2500, 2680 dan seterusnya. Sini 650, 670, 1000, 1500, 2000, 2500, 2680 dan seterusnya. Jadi kita garis dari 0. Kita cari dulu titiknya.
Y-nya kan 2680, berarti kita cari dari titik AE kan sama dengan Y, berarti kita cari 2680-nya. Jadi titiknya di sini. Kita garis. Ini kan 45 derajat. Terus titik potongnya di 670. Ini Y sama dengan AE. Ini AE sama dengan 670 plus 0,75 Y. Dan ini titik ini dia sebagai E sama dengan 2680,2680. Selesai. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.